warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Haryanti dengan NIM B200120318. Di sini sebelumnya saya adalah mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mendokumentasikan mengenai salah satu bab dalam mata kuliah akuntansi internasional, di mana tugas ini merupakan salah satu prasyarat untuk memenuhi tugas akuntansi internasional dengan dosen pengampu Bapak Mahameru. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab translasi mata uang asing. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu translasi mata uang asing dan segala bagian-bagiannya, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih translasi mata uang asing itu sendiri. Translasi mata uang asing yaitu proses penerjemahan, pelaporan, dan pengungkapan laporan keuangan internasional dalam bentuk mata uang asing. Translasi dan mengapa translasi mata uang asing itu harus dilakukan? Di sini ada beberapa alasan terkait dilakukannya translasi mata uang asing. Yang pertama, karena pada perusahaan multinasional itu cenderung memiliki transaksi dengan bermacam-macam mata uang, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi arus kas, pendapatan, dan juga biaya operasi dalam kaitannya ekspor maupun impor. Yang kedua, terjadinya pergerakan mata uang asing. Sehingga ini perlu diadakan revaluasi terhadap aset maupun kewajiban. Dan alasan yang ketiga yaitu mata uang tertinggi seperti US dollar itu mendominasi dalam transaksi internasional di berbagai negara, sehingga hal tersebut akan berdampak di berbagai negara, terutama di perusahaan-perusahaan, yaitu banyak perusahaan multinasional itu cenderung berorientasi pada US dollar, sehingga impact-nya pada suatu negara itu pemerintah tidak dapat mengendalikan nilai mata uang lokalnya. Alasan yang terakhir, yaitu alasan yang keempat, yaitu dengan menggunakan mata uang tertinggi seperti US dollar tadi, itu akan menjadi strategi dalam meningkatkan nilai uang dan juga dapat meringankan pembayaran pajak maupun dividen. Nah, dari sekian alasan yang telah dipaparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mata uang yang disajikan sebagai tolak ukur itu dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan multinasional. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh mata uang US dollar terhadap mata uang lokal dalam pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan. Di sini terdapat 3 pengaruh. Yang pertama, dapat menurunkan kinerja keuangan pada perusahaan multinasional. Pengaruh yang kedua, kesulitan dalam membandingkan keuntungan maupun kerugian dalam perusahaan multinasional. Dan yang ketiga, diharuskan untuk menerjemahkan laporan keuangan ke dalam mata uang lokal ataupun sebaliknya kepada investor. Selanjutnya mengenai implikasi dari translasi mata uang asing itu sendiri, yaitu diizinkannya jual beli internasional dengan mata uang asing. Contohnya seperti ekspor dan impor. Ekspor dan impor menggunakan US dollar karena US dollar tersebut digunakan untuk untuk pembayaran guna meminimalisir resiko mata uang yang tidak stabil. Dan yang kedua, mudahnya akses jual beli terhadap mata uang asing. Nah, selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing. Yang pertama, itu terdapat 3 faktor. Yang pertama, tingkat inflasi setiap negara itu berbeda-beda. Yang kedua,
perbedaan suku bunga suatu negara, karena setiap negara pasti mempunyai suku bunga yang berbeda-beda juga. Dan yang ketiga, perkiraan atau ekspektasi kemajuan suatu negara pada masa depannya, seperti itu. Selanjutnya mengenai dampak nilai tukar mata uang asing terhadap laporan keuangan. Bagaimana sih dampaknya? Di sini ada 4. Yang pertama, nilai tukar pada saat tanggal laporan keuangan mempengaruhi nilai relevansi laporan keuangan. Yang kedua, biaya menggunakan kurs historis. Yang ketiga, pengakuan persediaan. Yang keempat, ada penjualan kredit, kewajiban, piutang, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai transaksi mata uang asing, itu bisa terjadi langsung di berbagai pasar, seperti pasar spot, pasar forward, dan juga pasar swap. Yang pertama kita akan membahas satu persatu. Yang pertama mengenai pasar spot. Kurs di pasar spot itu dipengaruhi berbagai faktor, termasuk juga perbedaan tingkat inflasi antar negara, perbedaan pada saham nasional, dan ekspektasi mengenai arah tingkat mata uang selanjutnya. Nah, kurs pada pasar spot ini bersifat langsung, ada juga yang bersifat tidak langsung. Pada transaksi secara langsung, itu kurs menetapkan jumlah unit mata uang domestik yang dibutuhkan untuk mendapatkan unit mata uang asing. Nah, yang kedua mengenai pasar forward. Transaksi pada pasar forward yaitu persetujuan untuk mentranslasikan sejumlah mata uang yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Nah, yang ketiga itu ada pasar swap. Di pasar swap ini, transaksi swap melibatkan pembelian spot dan penjualan forward yang simultan, atau penjualan spot dan pembelian forward mata uang asing. Nah, para investor itu seringkali menggunakan transaksi swap untuk mendapatkan untung dari tingkat saham negara asing yang tinggi, sementara juga secara simultan untuk berjaga-jaga terhadap pergerakan nilai tukar yang tidak stabil. Yaitu dalam transaksi mata uang asing itu terdapat 2 metode nilai tukar. Yang pertama ada metode nilai tukar tunggal, yang kedua ada metode nilai tukar ganda. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, metode nilai tukar tunggal. Metode ini biasanya mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penutupan atau harga saat itu terhadap semua saham dan utang asing. Nah, pendapatan dan beban mata uang asing ini secara umum ditranslasikan pada nilai tukar yang berlaku saat item tersebut diakui. Sedangkan dalam metode nilai tukar ganda itu mengkombinasikan kurs saat ini dan kurs historis dalam proses translasi mata uang asingnya. Dalam metode nilai tukar ganda ini terdapat 3 metode. Yang pertama, metode current non-current, metode moneter non-moneter, dan yang terakhir metode kurs sementara. Yang pertama terlebih dahulu, metode current non-current. Pada metode current non-current, itu aset lancar yang dimiliki anak perusahaan saat itu dan utang lancar seperti kewajiban yang telah jatuh tempo dalam 1 tahun, itu ditranslasikan ke dalam mata uang induk perusahaan mereka pada laporan keuangannya dengan kurs saat ini. Nah, aset dan kewajiban non-current ditranslasikan pada kurs historis. Yang kedua, metode moneter non-moneter. Dalam metode moneter non-moneter ini menggunakan skema klasifikasi neraca untuk menentukan nilai tukar mata uang asing yang sesuai. Nah, aset dan kewajiban moneter ditranslasikan dalam kurs saat ini, sedangkan item non-moneter seperti aset tetap, investasi jangka panjang, dan persediaan itu ditranslasikan dalam kurs historis.
Yang ketiga, yang terakhir, mengenai metode kurs sementara. Dengan metode kurs sementara itu, transaksi mata uang asing tidak mengubah sifat sebuah item yang dihitung. Nah, hal tersebut hanya mengubah unit perhitungannya saja, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya dokumentasikan. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan Bapak Mahameru untuk dalam hal penilaian seperti itu. Dan tidak lupa juga, khususnya semoga video ini juga dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.